Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat, akan menimbulkan tubuh yang sehat. Itu yang dikatakan oleh seorang binaragawan senior, Ade Rai. Banyak kasus dalam dunia kesehatan yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental. Padahal, setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya normal. Hasil labnya normal, tekanan darahnya normal, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya pun normal. Dan ternyata, mereka mengalami psikosomatis. Oke, kita kembali pada kutipan yang dikatakan Ade Rai tadi. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Dan di dalam jiwa yang kuat, akan menimbulkan tubuh yang sehat. Jiwa atau mental, itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Ketika yang kita pikirkan dan rasakan itu baik, maka jiwa kita akan sehat. Tetapi, jika yang ada di kepala kita itu semuanya jelek dan buruk, maka jiwa kita akan sakit. Psikosomatis berkaitan antara pikiran dan tubuh, di mana faktor psikologi mempengaruhi kesehatan fisik. Orang yang banyak cemas, stres, depresi, itu menimbulkan gangguan pada tubuh, menyebabkan seseorang terkena penyakit. Biasanya, gejala awal orang yang terkena psikosomatis itu mulai dari asam lambung naik dulu, jantung berdebar-debar, sesak nafas, lemes, tidak ada nafsu makan, susah tidur, nyeri kepala dan seluruh tubuh, serta demam dan batuk pilek. Dan anehnya, ketika dilakukan pemeriksaan secara medis, tidak ditemukan keanehan yang terjadi dalam tubuh. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi psikosomatis itu? Caranya sederhana, yaitu cerita, curhat, sampaikan apa yang kita rasakan, apa masalah kita. Karena orang yang mengalami gangguan mental itu hanya butuh didengarkan, tidak perlu diceramahi panjang lebar. Percuma, karena otaknya lagi penuh dengan persoalannya dia. Maka, dengarkan dia bercerita dulu, sampai dia puas. Sampai dia mengeluarkan semua isi kepalanya. Sampai dia merasa plong. Dan barulah kita bisa berperan untuk merangkulnya dengan baik. Dengan pelan-pelan. Kenapa thumbnail saya mengatakan jangan sok tahu dengan keadaan orang? Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Entah masalah keluarga, hubungan dengan pasangan, dengan teman, atau masalah pekerjaan sekalipun. Dan tidak jarang kita merasa cemas, stres, sampai depresi. Yang ingin saya sampaikan adalah setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Dan perlu digarisbawahi bahwa setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Ada yang dengan mudah menyelesaikan masalahnya. Ada yang stres dan putus asa dulu, baru bisa menyelesaikan masalahnya. Kita tidak bisa pukul rata kepada setiap orang bahwa masalah yang dulu pernah kita hadapi dan selesaikan, itu bisa dengan mudah dihadapi oleh orang lain. Apalagi masalah yang tidak pernah kita lalui sekalipun. Dan parahnya, masih banyak dari kita yang meremehkan masalah yang dihadapi orang lain. Baru gitu aja. Saya dulu begini loh. Udah, gak apa-apa. Nanti juga baik kok. Yang sabar ya, kamu pasti kuat. Orang di luar sana banyak yang mengalami lebih parah daripada kamu. Ingat, Allah kan tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Begini bro, Dia tahu semua hal itu. Semua yang kamu katakan, semua motivasi yang kamu sampaikan. Tapi sekarang, itu tidak bisa muncul di permukaan. Akal sehatnya tertutupi. Ingat, dia hanya butuh didengarkan. Ajak dia bicara baik-baik, bukan dengan cara menggurui. Karena tidak semua orang bisa membalikkan hatinya dengan pesan yang kita sampaikan. Ada yang perlu berjuang dulu melawan dirinya sendiri, melawan semua pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalanya. Maka sekali lagi, jangan sok tahu dengan apa yang dia rasakan. Jangan seolah-olah kamu mengerti apa yang dia rasakan. Tidak. Lantas, apakah kita harus diam saja? Atau mengabaikannya? Tidak juga. Terkadang, orang yang lagi banyak pikiran, stres, atau depresi, itu terlihat biasa-biasa saja. Normal pada umumnya.
bahkan ketawa-ketawa ketika lagi kumpul bareng teman. Tapi ketika dia lagi sendiri, barulah dia merasakan perasaannya. Maka dia butuh kita temani. Ada sebuah penjelasan sederhana dari seorang ahli psikolog. Orang yang dengan banyak pikiran dan terus bertambah pikirannya, sehingga menyebabkan otaknya full tidak bisa menampung pikiran-pikiran itu lagi. Karena layaknya sebuah memori, otak kita juga memiliki kapasitas penyimpanan yang bisa kita simpan. Maka ketika otaknya full dengan berbagai pikiran-pikiran yang membuatnya stres, pikiran itu akan pindah ke anggota tubuh yang lain, entah ke perut, kepala, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Ini yang menyebabkan gejala penyakit. Maka sekali lagi, cara untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan cerita. Terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah orang-orang yang mengalami sakit mental itu lebih gak enak daripada sakit fisik. Karena kalau sakit fisik, selama dia memiliki kehidupan yang bahagia, dia bisa tahan. Sedangkan walaupun dikelilingi kekayaan dan kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi jika mentalnya sakit, pada akhirnya bunuh diri juga. Dan akhir kata dari saya, semoga bermanfaat.